Saya jelaskan ya dengan ilmu kuantum ya. Ya. Islam yang sempurna, Islam di Samarinda ya. Ingatin ya. Api adalah suatu kehidupan di bawah bumi, di bawah kaki kita berdiri betul. Itu namanya api. Membantu menaikkan air ke atas. Makanya dikatakan tumbuhan di dalam bumi yang nyata dan fakta. Suatu kehidupan yang suci dia. Sama kita punya darah, sama. Makanya api itu adalah suatu kehidupan yang indah. Orang bercocok tanam bagus. Makanya dikatakan gunung. Air susu ibu mengeluarkan putih. Disitulah dilambangkan beda dengan manusia. Makanya manusia tidak ada kaitannya dengan bumi. Bumi adalah tunggal. Makanya diberikan suatu api, kita punya akal dan pikiran. Bisa hidup sempurna. Tidak memakan benda yang hidup. Mayat yang hidup di dalam diri kita. Makanya kamu bilang ilmu kuantum itu membakar mayat. Yaitu akibatnya. Jasad dibakar. Inkarnasi bilangnya. Supaya jasad tidak menuntut lagi. Bodoh. Makanya ceritanya lagi. Badan kita ini sepatu najis bilangnya. Bodoh kamu. Kalau najis berarti orang tuamu najis juga sama. Itu kajiannya Islam. Berdiri tegak itu adalah di bawah kakimu. Hormatilah bumi itu. Memang dibedakan dia. Dia memang perkasa. Tanpa ada api tidak bisa dia naik balon tuh. Bumi itu. Makanya bumi itu naik terus. Itu maksudnya. Semua kendaraan pasti dalamnya ada api. Pengapian ada. Kalau tidak ada pengapian, tapi dia ambil dia putih platinanya. Makanya katakan putih. Beda. Tidak ada api itu. Api adalah satu kehidupan yang mulia dia. Makanya kalian itu salah ambil dengan tenaga kalian. Ambil hak orang, titik keringat orang itu jatuh ke bumi. Dia. Itu nyata. Orang tidak bisa bercari di muka bumi dengan kaki di bawah. Berdiri betul dia. Udara ini udara. Semuanya salah mengatakan. Berdiri tegak adalah suatu api. Memang kita di atas api, tapi ditutupi bumi dengan yang suci. Aku adalah suatu batang tubuhku. Aku adalah suatu laki-laki yang bisa terangkat aku. Kalau yang lain tidak ada api. Makanya dia begitu dia jatuh, baru dia timbulkan api, meteor itu. Sama, wanita haid juga sama. Mengeluarkan suatu darah kotoran hewan. Makanya tidak sempurna laki-laki itu di atas dunia ini. Semakin kamu betapa api. Tuh di India menginjak api yang tidak sopan. Siapa mukanya? Jelek. Bara api diinjak. Seolah-olah sakti kaki kamu. Padahal kamu matinya sesat, nyata dan fakta semuanya. Ajaranmu tidak ada yang hidup kaya. Ajaranmu miskin semuanya. Itulah di India itu contohnya. Setelah kamu mengucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap dia besar. Di situ kamu katakan dia terkutuk. Padahal dia lebih mulia di bawah bumi, lebih suci. Makanya dibilang janganlah kamu sujud di depan api. Itu maksudnya. Tuh di bumi tuh. Sudah tahu kamu di atas kompor itu adalah satu kehidupan yang indah. Bisa menghidupkan segala rumah tangga yang bahagia. Tanpa api, tanpa asap tidak ada rumah itu hidup. Makanya diri manusia itu sadar dalam dirimu. Kita tidak ada mengandung api. Kita berdiri sendiri di dunia ini seperti kuman yang nyata. Kuman yang tidak ada artinya dalam manusia punya akal logika tidak ada.
Kalau darah kita masuk ke otak nggak bisa. Makanya kita masuk darah putih di dalam diri kita. Putih itu adalah suatu darah yang terseleksi di dalam diri kita. Kebanyakan darah putih, sek kuat. Itulah artinya, pusing kepalamu, itulah darah putih. Makanya darah putih dihilangkan di dalam pikiran yang jelek. Darah putih itu adalah suatu kesucian yang abadi, suatu roh yang punya. Roh akan menguap dalam dirinya sendiri. Makanya dikatakan di atas itu lebih dingin, dikatakan. Di bawah dikatakan salju yang nyata. Bisa membungkus suatu hewan-hewan yang nyata itu. Supaya jangan bersekutu dengan dirimu. Makanya dia berbentuk suatu telur. Telur di dalam darah, bintik-bintik kecil-kecil. Baru darah itu encer. Daripada darahmu kental. Makanya manusia itu panas dalam diri kamu. Akibat kepanasan, akibat dalam hewan itu gelisah. Dia tidak ada menemukan suatu bapaknya sendiri. Makanya dia katakan sampai di sini nikmat itu. Jangan sampai kamu tidak menghargai kehidupannya di bawah. Yang dikatakan air lautan di bawahnya dia tahu. Makanya di atas tuh tidak mungkin lautan tuh sampai kita sinar putih, tidak mungkin. Makanya di atas hitam ini sama, di bawahnya itu putih cahaya. Makanya dikatakan di alam kaca, bukan alam kaca sebelahan kayak gini, bukan. Alam kaca itu di bawah kaki kita yang putih. Kita yang putih, lurus, tidak mengambil hak orang. Itu maksudnya. Langkah kita adalah suatu langkah yang salah kalau kita ada apa-apa. Makanya api itu adalah suatu menyinari dirimu yang di bawah. Membantu dalam dirimu. Ada kehidupan yang nyata di atas bumi. Adalah suatu api. Tanpa api kita tidak bisa makan. Tanpa api tidak bisa bikin mobil. Tanpa api kita tidak bisa bikin benda-benda yang nyata, yang fakta, yang ada yang kita lihat ini. Semuanya menggunakan. Mesin-mesin itu juga menggunakan semuanya. Makanya dia beda. Dia bisa mengeluarkan juga gas-gas yang nyata. Minyak-minyak yang nyata. Dari mana itu? Itulah kuasanya dari air hujan itu. Disitulah air hujan itu dikatakan yang bersih. Yang baru turun. Yang tidak terjamah oleh manusia. Manusia juga minum. Kalau tanpa ibu kandungmu juga. Tidak bisa juga kamu sempurna. Tidak mungkin juga kamu ketemu jalannya ilmu itu. Makanya bilangku matahari yang dulu aku cerita untuk membersihkan akalmu dan otakmu yang sehat. Lalu Cina membuat suatu matahari tidak bisa sempurna, tetaplah merah nyalanya. Janganlah kamu terlalu menghayal ilmu kuantum, ilmu yang tidak beres dalam otakmu. Akhirnya kamu bisa menyesatkan manusia lagi. Lalu manusia itu memuja-muja lagi nanti. Memuja dalam ajaran yang salah nanti. Memuja itu adalah suatu memuja terima kasih. Kita telah memegang hewan, kita telah memasak pakai segalanya nasi apa sayuran. Disitulah sempurnanya diri kita. Bukan kita dalam diri ada api. Itulah ajaran yang sesat. Makanya ajaran sesat itu susah dipegang dalam diri kita. Ajarannya bisa sesat dalam diri yaitu akhirnya kamu seperti India yang injak-injak api, yang tidak ada sopan dan tidak ada keramah. Lalu kamu bilang kayak ini rokok gini ada api. Bodoh, ustadz bodoh yaitu. Ustadz yang tidak tahu semua sama ilmu kuantum jadi hantu semuanya.